Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktaviana, mahasiswa Kebidanan Sarjana Terapan dari kampus Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya perwakilan dari kelas D2, bimbingan dari Ibu Yekti Satriandari. Di sini saya sedang menyelesaikan tugas real teaching dengan tema KIE Gizi pada Ibu Nifas. Di sini terdapat beberapa soal dan pembahasannya. Silakan disimak videonya. Soal nomor 1. Seorang perempuan berumur 32 tahun, P1A0, melahirkan secara normal 6 hari yang lalu, datang ke PMB Melati dengan keluhan badan panas dan dingin, mudah letih, lesu, dan tidak berselera makan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 75 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37,7 derajat Celcius, Hb 10 gram per dl. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Istirahat total. B. Nutrisi adekuat. C. Pemberian vitamin A. D. Rujuk rumah sakit. E. Pemberian antibiotik. Pembahasan. Nutrisi adekuat memberikan daya tahan tubuh dan proses involusi yang baik. Maka, ketika ibu mengkonsumsi nutrisi adekuat akan segera membaik keadaannya. Soal nomor 2. Seorang perempuan umur 25 tahun, P1A0, melahirkan secara normal 3 hari yang lalu, kemudian datang ke PMB Mawar dengan keluhan lemah, letih, lesu. Hasil anamnesis tidak boleh makan yang amis-amis oleh keluarga. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 78 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, lochia rubra, konjungtiva pucat, Hb 10,5 gram per dl. Pertanyaannya, apakah konseling yang tepat pada kasus tersebut? A. Konseling vitamin A. B. Konseling gizi ibu nifas. C. Konseling perawatan perineum. D. Konseling pencegahan postpartum blues. E. Konseling keluarga berencana secara dini. Pembahasan. Gizi pada ibu nifas adalah makanan yang harus dikonsumsi pada masa nifas, harus seimbang, bergizi, dan cukup energi. Makanan yang dikonsumsi seharusnya mengandung sumber tenaga atau energi seperti karbohidrat terdiri dari beras, jagung, tepung terigu, dan ubi. Sedangkan zat lemak dapat diperoleh dari hewani seperti lemak mentega, keju, dan nabati seperti kelapa sawit, minyak sayur, dan minyak kelapa. Sumber pembangun protein yaitu seperti ikan, udang, kerang, kepiting, daging ayam, hati, telur, susu, dan keju. Dan protein nabati seperti kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kedelai, tahu, dan tempe. Sumber pengatur dan pelindung contohnya seperti mineral, vitamin, dan air. Soal nomor 3. Seorang perempuan berumur 24 tahun, P1A0, AH1, melahirkan 2 hari yang lalu, datang ke PMB dengan keluhan nyeri pada jahitannya. Ibu ingin luka jahitannya cepat sembuh dan kering, namun ibu tidak mengerti harus mengkonsumsi apa saja. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 23 kali per menit, lochia rubra, ASI sudah keluar. Kemudian, bidan memberikan KIE tentang gizi yang harus dipenuhi.
Pertanyaannya, apa KIE yang tepat untuk kasus tersebut? A. KIE mengkonsumsi yodium. B. KIE mengkonsumsi mineral. C. KIE mengkonsumsi protein. D. KIE mengkonsumsi vitamin D. E. KIE mengkonsumsi karbohidrat. Pembahasan. Protein sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan penggantian sel-sel yang rusak atau mati, sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka pada perineum atau akibat jahitan luka setelah melahirkan. Soal nomor 4. Seorang perempuan usia 32 tahun, P1A0, melahirkan secara normal 6 jam yang lalu. Dengan keluhan sebelumnya, sudah makan nasi, lauk, dan sayuran. Namun, ibu mengeluh masih lemas dan sering mengantuk. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 23 kali per menit, lokia rubra, Hb 9,8 gram per dl. Pertanyaannya, apa suplemen yang dapat memenuhi kebutuhan ibu? A. Protein dan mineral. B. Vitamin A dan tablet Fe. C. Zinc dan vitamin C. D. Zat besi dan karbohidrat. E. Karbohidrat dan mineral. Pembahasan. Manfaat vitamin A untuk ibu nifas adalah untuk memperoleh kualitas ASI, sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat proses pemulihan setelah melahirkan. Tambahan Fe, zat besi, sangat penting dalam masa menyusui karena dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel, serta menambah sel darah merah Hb, sehingga daya angkut oksigen mencukupi kebutuhan. Sumber zat besi antara lain seperti kuning telur, hati, daging, kerang, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 28 tahun, P1A0, melahirkan 3 hari yang lalu di PMB Anggrek. Ibu dengan keluhan nafsu makannya berkurang. Dari hasil pemeriksaan fisik, didapatkan hasil tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 23 kali per menit, lokia rubra, Hb 10,8 gram per dl. Pertanyaannya, apakah tindakan yang harus diberikan bidan? A. Memberi vitamin A. B. Memberi vitamin D. C. Memberi vitamin B3. D. Memberi vitamin B1. E. Memberi vitamin B12. Pembahasan. Vitamin B1 atau tiamin dibutuhkan agar kerja saraf dan jantung normal, membantu metabolisme karbohidrat secara tepat oleh tubuh, nafsu makan yang lebih baik, membantu proses pencernaan makanan, meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mengurangi kelelahan. Terima kasih sudah melihat video yang saya sajikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.